Populer Yesus Donaki. Sebelum memulai pemaparan materi, izinkan kami mengenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Aditius Agustianus Sianturi. Perkenalkan, nama saya Andreas Tegar Gabriel Simambi. Perkenalkan, nama saya Grace Isania Febris Bagarian. Perkenalkan, nama saya Natania Yosafin Basani Sinabariba. Silakan menonton. Di sini kami akan menyanyikan buku ND HKBP nomor 471 ayat 1 Populer Yesus Donaki. Pilih Yesus donganki, Lau manulung ibana, Labangku doibana di honoluku rodi ajaku Yesus deho amate mamonu di honoluku rodi ajaku Yesus deho amate Di sini kami akan menyanyikan lagu asli dari buku ND HKBP nomor 471 dengan judul I'd Rather Have Jesus. I'd rather have Jesus than silver or gold. I'd rather be His than have riches untold. I'd rather have Jesus than houses or land. I'd rather be led by His nail precious hand than to be the king of vast domain or be held in sin's dread sway. I'd rather have Jesus than anything this world affords today. I'd rather have Jesus than an applause. I'd rather be faithful to His dear cause. I'd rather have Jesus than worldwide fame. I'd rather be true to His holy name than to be the king of vast domain and be held in sin. That's way. I'd rather have Jesus than anything this world affords today. His faith
sins. That's why. A. Latar belakang. Ibadah HKBP dinominasi oleh pujian. Kehadiran buku ini di tengah-tengah gereja HKBP sangat menentukan penghayatan dan perkembangan spiritual jemaat. Berhubung karena syair atau bait nyanyian diambil dari Alkitab, maka anggota jemaat HKBP, khususnya generasi tua, agak sulit membedakan ungkapan yang dihafalnya, apakah itu teks Alkitab atau syair lagu buku ND. Sehingga syair buku ND sering dikutip bila ada acara khusus dalam budaya orang Batak. Syair buku ND sering disebut the second Bible bagi orang Batak. Kekuatan buku ND HKBP dalam kehidupan spiritualitas Kristen Batak terletak pada formula syair dan lagunya. B. Latar belakang buku ND nomor 471. Lagu Hupilit Yesus Dongaki memiliki latar belakang terkait dengan karya-karya Karkulo dalam musik gereja. Karkulo adalah seorang misionaris Jerman bersama dengan Heinrich Zimmer, membawa ajaran agama Kristen ke Sumatera dan berkontribusi dalam pekerjaan misi lainnya pada akhir abad ke-19. Karkulo juga komposer gereja. Dia menerjemahkan lagu I Rather Have Jesus yang ditulis oleh Rhea F. Miller dan dikomposisikan oleh George Beverly Shea tahun 1932 ke bahasa Batak. Lagu ini menjadi sangat populer di kalangan umat Kristen Batak di Indonesia dan sering dinyanyikan dalam ibadah gereja. Latar belakang lagu ini terkait dengan misi Kristen dan penghayatan iman Kristen di Indonesia. Lagu ini mengandung pesan tentang kesetiaan kepada Yesus Kristus dan pemilihannya sebagai sumber kehidupan yang utama. Bahan dari I'd Rather Have Jesus. Lagu ini dikomposisikan oleh George Beverly Shea tahun 1932 dari syair yang diciptakan oleh Rhea F. Miller tahun 1922. Jadi secara tidak langsung, George Beverly Shea yang mengkomposisikan musiknya dan Rhea F. Miller lah yang membuat liriknya. George Beverly Shea adalah penyanyi Kristen yang terkenal. Dia mengatur puisi tersebut menjadi lagu rohani yang kemudian sangat populer melalui pelayanan Billy Graham. Ibu dari Rhea F. Miller, yakni Bertha, adalah seorang Kristen yang takut akan Tuhan. Sedangkan ayahnya seorang sering minum minuman keras. Bertha terus mendoakan suaminya untuk bertobat dan menjadi hamba Tuhan. Suatu saat, Rhea F. Miller sedang berjalan melewati lapangan dekat rumahnya, serta merenungkan kembali bagaimana cara agar ayahnya bertobat dan memutuskan berkomitmen hidup bagi Kristus. Dari renungannya ini, Rhea F. Miller menciptakan syairnya. Tujuan Rhea F. Miller dalam menulis puisi I'd Rather Have Jesus adalah untuk mengekspresikan nilai-nilai spiritualnya dan menunjukkan bahwa hubungan dengan Yesus Kristus jauh lebih berharga daripada segala hal duniawi seperti kekayaan, popularitas, atau kehormatan manusia. Puisi ini menyoroti pentingnya memiliki kesetiaan kepada Kristus di atas segala yang lain dalam hidup. Kemudian, lagu ini menjadi salah satu himne rohani yang paling dicintai dan dinyanyikan oleh banyak orang di seluruh dunia. George Beverly Shea atau panggilan akrabnya yang bernama Bev adalah seorang anak yang dilahirkan dari keluarga Kristen yang taat serta memiliki suara yang indah. Suatu hari Minggu, ketika Bev berjalan menuju piano keluarga untuk mempersiapkan lagu yang akan dinyanyikannya dalam kebaktian pagi itu, dia menemukan syair dengan judul I'd Rather Have Jesus, karyanya dari Rhea F. Miller. Ibunya suka sekali mengumpulkan kata-kata mutiara dan karangan-karangan sastra yang diambilnya dari majalah atau surat kabar, yang memang sengaja ibunya letakkan di beberapa tempat di rumahnya agar dapat anaknya baca dengan harapan memberikan tontonan rohani. Ketika membaca syair itu, hati Bev begitu tersentuh dan merasa tertantang. Dia langsung mengarang lagu bagi syair itu dan menyanyikannya dalam kebaktian yang dipimpin oleh ayahnya pelayan gereja. Lalu, Karkulo bersama rekannya Heinrich Zimmer membawa ajaran Kristen ke daerah tersebut tahun 1883. Karkulo menerjemahkan lagu I'd Rather Have Jesus ke bahasa Batak dengan judul Hupilit Yesus Dongaki. Karkulo menerjemahkan lagu I'd Rather Have Jesus ke dalam bahasa Batak dengan tujuan memperkaya musik gereja Kristen pada masa itu, khususnya di kalangan umat Kristen Batak. Dia juga melihat pentingnya menyampaikan pesan-pesan keagamaan melalui lagu tersebut, sehingga lagu ini dapat menjadi sarana penyembahan dan pengajaran yang lebih dekat dengan budaya dan bahasa mereka. Karena Karkulo juga terkenal di Jerman sebagai komposer musik gereja dan merupakan salah satu juga misionaris Jerman, menurutnya dengan menerjemahkan lagu tersebut ke dalam bahasa Batak, Karkulo dapat membantu jemaat Kristen di tanah Sumatera kala itu dalam memahami menghayati pesan-pesan rohani dengan lebih mendalam dan personal. Menurutnya dengan menerjemahkan lagu dalam bahasa lokal dapat menjadi alat yang kuat dalam membangun identitas keagamaan yang kuat. Karkulo menyediakan lagu-lagu rohani yang dapat disampaikan secara maksimal kepada jemaat setempat.
Bab 2. A. Profil penulis lagu. Penulis lagu tersebut adalah Rhea F. Miller. Rhea F. Miller adalah seorang ibu rumah tangga dan penulis lirik lagu Kristen yang terkenal karena karyanya yang berjudul I'd Rather Have Jesus. Dia lahir pada tanggal 31 Mei 1894 di Massillon, Ohio, Amerika Serikat, dan meninggal pada tanggal 9 Juli 1966. Rhea F. Miller terkenal karena kemampuannya dalam menuliskan lirik-lirik yang menginspirasi dan mendalam, terutama dalam konteks lagu-lagu rohani Kristen. Karyanya yang paling terkenal, I'd Rather Have Jesus, menjadi salah satu lagu rohani Kristen yang populer dan sering dinyanyikan di gereja-gereja di seluruh dunia. Selain I'd Rather Have Jesus, kontribusinya dalam dunia musik rohani telah memberikan dampak yang signifikan dalam menyebarkan pesan iman Kristen melalui musik. Rhea Miller juga menulis beberapa lirik lagu Kristen lainnya, beberapa di antaranya adalah He's Enough For Me, I'm the Lord Hallelujah, Like a River Glorious, Will Work Till Jesus Comes, The Secret of Happy Day. Komponis atau komposer dari lagu I'd Rather Have Jesus adalah George Beverly C. George Beverly C adalah seorang penyanyi tenor dan artis musik Kristen yang sangat dihormati. Dia terkenal karena karyanya dalam musik Kristen kontemporer, terutama sebagai solis dalam berbagai acara penyembahan dan konser rohani. George Beverly C lahir pada tanggal 1 Februari 1909 di Winchester, Ontario, Kanada, dan meninggal pada tanggal 16 April 2013 di Montreal, North Carolina, Amerika Serikat. Dia terkenal karena suaranya yang indah dan kemampuannya dalam menyampaikan pesan-pesan keagamaan melalui lagu-lagu rohani. Salah satu karyanya yang terkenal adalah lagu I'd Rather Have Jesus, yang lirik tambahannya telah dikenal luas di kalangan umat Kristen. Selain itu, C juga terlibat dalam berbagai rekaman musik rohani dan telah menerima berbagai penghargaan atas kontribusinya dalam musik Kristen. Selain I'd Rather Have Jesus, George Beverly C memiliki sejumlah karya lain dalam musik Kristen. Beberapa lagu lain yang dinyanyikan atau dikenal dari karyanya antara lain How Great Thou Art, The Wonder of It All, It Is No Secret What God Can Do, In the Garden, How Big Is God. Penerjemah lagu I'd Rather Have Jesus ke dalam bahasa Batak dengan judul Hupilit Yesus Donganki adalah Karl Kugel. Dia lahir pada tanggal 23 Oktober 1864 di Jerman dan meninggal pada tanggal 3 Januari 1958. Dia merupakan komposer musik gereja Jerman dan misionaris Jerman yang aktif pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Kontribusi Karl Kugel karena karya musiknya di gereja. Selain menerjemahkan lagu tersebut dalam bahasa Batak, ada beberapa karya lain dari Karl Kugel. Di hadapan hadiratmu, di Kalvariku kukur, Yesus kekasih jiwaku, jadikan kami satu, tiada gunanya. Selanjutnya, ada tekanan teologis. I'd Rather Have Jesus adalah sebuah lagu rohani yang mencerminkan tekanan teologis utama dalam pengabdian Kristen, yaitu prioritas hubungan pribadi dengan Yesus Kristus di atas segala hal lain dalam kehidupan. Lagu ini menekankan bahwa hubungan dengan Kristus jauh lebih berharga daripada segala jenis kekayaan, materi, atau penghargaan dunia. Di antara tekanan-tekanan teologis utama dalam lagu ini adalah A. Kepentingan kesetiaan kepada Kristus. Lagu ini menekankan pentingnya kesetiaan kepada Kristus di atas segalanya. Ia menawarkan perbandingan antara kekayaan duniawi dan kepujian manusia dengan kesetiaan kepada Kristus, dan mengklaim bahwa kesetiaan kepada Kristus jauh lebih bernilai. B. Penolakan terhadap kekayaan dunia. Lagu ini menolak kekayaan duniawi sebagai sumber kebahagiaan atau kepuasan yang sejati. Ia menekankan bahwa bahkan jika seseorang memiliki segalanya, hubungan yang dalam dengan Kristus tetap lebih diinginkan. B. Kau apa, Bang? C. Pencarian Tuhan yang mendalam. Lagu ini mengekspresikan rasa haus akan Tuhan yang mendalam. Ketika seorang memilih untuk memilih Yesus, mereka mengajar kebutuhan rohani yang lebih dalam dan keintiman dengan Kristus. D. Pengalaman spiritual yang mendalam. Lagu ini menyoroti pentingnya pengalaman spiritual yang mendalam dalam kehidupan seorang Kristen. Ini bukan hanya tentang kepercayaan intelektual, tetapi tentang hubungan pribadi yang dalam dan berhubungan dengan Kristus. D. Prioritas hidup yang terpimpin oleh Kristus. Lagu ini menawarkan suatu visi tentang hidup yang sepenuhnya terpimpin oleh Kristus, di mana segala sesuatu yang kita lakukan dan miliki diberkati oleh hubungan kita dengan Dia. Secara keseluruhan, tekanan teologis dalam I'd Rather Have Jesus adalah tentang keutamaan Kristus dalam hidup orang percaya dan pengakuan bahwa kesetiaan kepadanya adalah yang paling berharga di antara segala-segalanya. Bab 3. A. Kesimpulan. Jadi, Hupilit Yesus Donganki adalah lagu terjemahan yang diterjemahkan oleh Karl Kugel, seorang komunis musik gereja dan misionaris Jerman. Lagu aslinya berjudul I'd Rather Have Jesus. Lagu tersebut terbentuk dari syair milik Rhea F. Miller
tahun 1922. Musik dari lagu tersebut dikomposisikan oleh George Beverly Shee dan dinyanyikan dipublikasikan tahun 1932.